Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 4 Mei 2024, Pekan kelima Paskah, Hari Sabtu Imam. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 15, ayat 18 sampai dengan 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan 1, Roh Kudus terus berkarya dan menyertai para rasul dalam pewartaan mereka. Paulus dan Silas dengan giat berkeliling mewartakan Injil dan meneguhkan iman para jemaat, sehingga jumlah mereka semakin bertambah. Dalam bacaan Injil disebutkan, dunia membenci kita sebab kita bukanlah dari dunia ini. Kita adalah orang-orang pilihan Kristus yang harus menempuh jalan yang telah dilalui olehnya pula. Setiap tindakan dan pilihan sikap kita sebagai saksi Kristus selalu mengandung konsekuensi termasuk dibenci. Paulus dan Silas giat mewartakan Injil karena kesadaran mereka bahwa kehidupan yang mereka jalani tidaklah lebih penting dari Kristus. Nasihat dan peringatan Yesus dalam Injil hari ini kiranya memberikan peneguhan bagi kita sebagai murid-Nya. Sabar dan belas kasih. Kata-kata ini kerap ditemukan bersama dalam kitab Perjanjian Lama untuk menggambarkan sifat Allah.
Kerahimannya secara konkret ditunjukkan dalam banyak tindakannya sepanjang sejarah keselamatan, di mana kebaikannya mengatasi hukum pembinasaan. Secara khusus, kitab Mazmur mengedepankan kebesaran tindak kerahimannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari liang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dari Mazmur bab 103 ayat 3 sampai dengan 4. Mazmur lainnya dengan cara yang bahkan lebih eksplisit memberi kesaksian akan tanda-tanda konkret kerahimannya. Dia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Dari Mazmur bab 146 ayat 7 sampai dengan 9. Pendek kata, kerahiman Allah bukan gagasan abstrak, melainkan kenyataan konkret, melalui mana Ia mengungkapkan kasih-Nya seperti kasih seorang bapak atau ibu yang tergerak oleh kasih yang amat dalam bagi anak-anak mereka. Ini adalah kasih yang menyentuh lubuk hati. Marilah kita berdoa. Terimalah sembah baktiku kepadamu, ya Allah yang Maha Kasih. Kasih-Mu sungguh besar dan tanpa syarat terhadapku. Bantulah aku agar lebih sabar, murah hati, dan rela memaafkan sesama dengan tulus. Semoga aku mampu membawa damai serta sukacita kepada sesama, dan janganlah aku menjadi batu sandungan bagi sesamaku. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.